ya. Ini berikutnya contohnya juga ya, sequence butterfly. Ini contoh grafik sequence-nya ya. Nah, ini pengimplementasian dari si grafik ini ya. Contoh, untuk membuatkan grafik seperti ini kan seperti kurva ya, U ya. Nah, di sini nanti akan diberikan persamaannya ya. Kurva persamaan parametrik diketahui X sama dengan T, X sama dengan T, kemudian Y sama dengan T kuadrat, Y sama dengan T kuadrat. Nah, ini dia. Kemudian dimasukkanlah persamaannya dengan ketentuannya ya, ketentuannya ini. Setelah dilakukan perhitungan, dibuatkan dalam bentuk grafiknya. Kalau misalnya ini udah ada softwarenya atau sistemnya, nanti tinggal di input ya. Tapi kita di sini membuatkan perhitungannya secara manual. Oke, kita tidak spesifik membahas, tapi nanti ini menjadi tugas ya. Kemudian ini berikutnya ya, untuk ini kan kalau kita perhatikan seperti angka 8 ya grafiknya. Sebenarnya ini berbentuk kurva ataupun nanti bentuk grafik. Persamaan ini yang menggunakan cos T dan Y sama dengan 2 sin T, kemudian dengan ditentukan T-nya di antara 0 dan lebih kecil dari 0 atau sama dengan, dan T lebih kecil sama dengan 2pi ya. Ini dimasukkan 2pi itu apa namanya, jari-jari lingkaran ya, pi 3,14. Nah, nanti ini ditentukan ya. T sama dengan, ini dimasukkan ke persamaan, dapatlah tabel ini. Dari tabel ini dibuatkan, digambarkan dalam bentuk ini hasilnya grafik ya. Ini namanya grafik, ini persamaannya ya. Ini persamaannya, yang ini persamaannya. Setelah itu dimasukkan dalam bentuk tabel perhitungannya. Ini hasil grafiknya ya. Jadi untuk menghasilkan grafik yang seperti angka 8, seperti contoh sayap kupu-kupu, ya kan? Nah, ini dibuatkan. Jadi kalau kamu perhatikan tugas yang dibagikan, ini kamu hanya mencoba, cuman ini gunakan, ya, supaya nanti jangan manual ya, kamu perhatikan itu gunakan di, apa itu namanya, menggunakan di Excel ya, ini buat Excel, ini kemudian ini kan bisa dibuatkan di Word ya. Apa bisa kalian bekerja misalnya di Word, kemudian nanti perhitungan ini diinput di Excel. Pernah kalian seperti itu membuatkan? Belum pernah, Word, Bu. tapi nanti perhitungannya dari Excel. Kalau Excel ini kan, kalau perhitungannya tidak bisa dicek nanti apakah itu salah atau enggak kan, kalau misalnya dia menggunakan perhitungan Excel ya. Ini dia. Nah, ini hanya ini aja tugas untuk minggu ini, karena pertemuan kita mungkin pertemuan minggu depan, saya tidak tahu entah masuk atau tidak, tapi pertemuan 13 itu kuesioner, baru pertemuan 14 itu adalah mungkin kuis ya, tapi kemungkinan kita bertemunya di apa itu namanya, di tahun depan ya, karena sudah mau akhir tahun. Kemudian apa itu namanya, apa ya, pertemuan kita ini kan sudah banyak yang ini udah pertemuan 12 ya, tinggal beberapa materi lagi ya. Nah, sebenarnya ini kalau kita perhatikan, ini ada grafik ini atau persamaan parametrik ini, pembahasannya ada juga yang nanti di bidang datar atau bidang elips, lingkaran, dan seperti ini. Tapi di sini adalah kita membuatkan di grafiknya. Nah, ini contoh, apa namanya? Ini contoh untuk membuatkan grafik ya, yang manual yang tadi. Jadi bagaimana tadi dia contoh tadi adalah seperti lampu hias, tanda tangan tadi ya. Stop dulu ya. Oke, mana tadi? Oke, sebentar. Oke, stop share. Ini yang kelihatan ya. Ini lebih spesifik lagi perhitungannya, cuman kita tidak usah fokus sekali ke perhitungannya. Hanya misalnya nih, kalau misalnya kamu ingat persamaan matematika dulu, misalnya kan ini nih, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Ini kan bisa ditentukan berapa X, berapa Y. Dengan dasar apa? Mengingat apa itu contoh persamaan matematika, ya kan, X kuadrat ditambah Y dikali X kuadrat ditambah Y. Kan gitu dia kan, baru nanti dikalikan. Ini kan sudah menjadi rumus ya, X tambah Y dikali X tambah Y. Nanti kan menghasilkan X tambah Y kuadrat. Nanti didapat berapa X-nya, berapa Y-nya. Nah, itu dia. Jadi ada namanya persamaan eksplisit, ada persamaan implisit. Eksplisit itu Y sama dengan X kuadrat. Kalau X-nya 4,
Berarti maka Y-nya sama dengan 16 ya, itu eksplisitnya. Nah, untuk implisitnya diketahui persamaan ini tidak bisa langsung. Ini kan Y sama dengan misalnya X-nya sama dengan 4, 16 kan? Kan gitu ya menurut ini ya. Tapi kalau ini harus ada rumusnya lagi, diturunkan lagi ya. Kita perhatikan. Persamaan Y sama X kuadrat disebut eksplisit karena didefinisikan sebagai fungsi dari X. Jadi ini kamu tidak usah pusing ya. Ini semua persamaannya di Kartesius ya. Ada X-nya, ada Y-nya ya. Di sumbu X dan Y. Nah, di sini jadi untuk menentukan titik pada kurva dengan X sama dengan min 3, yang ini tadi ya, untuk tiap X cukup substitusikan nilai X sama dengan min 3, maka contoh tadi Ibu buatkan 4 ya, 16, ini dia. Diperoleh min 3/9 pada parabola Y sama dengan X kuadrat. Ya. Nah, berikutnya ada persamaan intrinsik ya, dengan, ini dia persamaannya. Ya. Kemudian ini disebut dengan inilah banyak ini kalau kita perhatikan ke bawah ya, persamaan parametrik yang digunakan untuk yang menghasilkan seperti ini ya. Contoh tadi bisa tanda tangan ya. Jadi kalau misalnya di citra itu kan di scan ya, baru nanti dari scan dikonversi ke color beberapa mendeteksi atau mengidentifikasi dengan berdasarkan gambar atau citra. Nah ini kalau misalnya kamu mau desain atau merancang sesuatu itu, contoh mobil, contoh sayap, atau pesawat, itu dibuatkan dalam bentuk grafik. Grafik itu ataupun kurva. Jadi hanya garis-garis saja. Tapi tetap bisa mendesain, ya, membentuk. Contoh tadi, ada contohnya butterfly, ya, kupu-kupu. Nah, itu dia ya, ini dia. Jadi misalnya tanda tangan itu bisa dibuatkan dalam bentuk grafik yang tadi ya. Ini siapa tadi? Siapa tadi? Nggak bisa. Nggak ketemu. Mana tadi? Ini Ibu, dari tadi kamu kok lama ya? Pada kemana kalian? Udah pada malas karena udah pertemuan apa? Ini contoh, ya. Ini diberikan nanti misalnya, kalau soal seperti ini pastinya diberikan persamaannya. X cos T sama dengan, ya ini ditentukan. Kemudian buat skala garisnya seperti itu. Contoh ini untuk bidang lingkaran ya. Kalau kita perhatikan ini X, Y-nya, ini X-nya. Nah, ini di titik 1000. Ini 01 X-nya ya, jarum jam. Kemudian menggambarkan grafik diberikan. Jadi ini selalu dibuatkan contoh, diberikan persamaannya, baru nanti kita menentukan titik X-nya sehingga dapat dibuatkan dibentuk model ini grafiknya ya, grafik parametriknya ya. Ini contoh juga ya. Ini berbentuk seperti titik putus-putus, kemudian ini ada T-1, T sama dengan 2 sesuai dengan persamaan yang diberikan. Kita perhatikan ini juga, ini merupakan persamaan parametrik dengan diberikan ketentuan. Contoh, diberikan XT sama dengan 2 tambah cos T dan Y sama dengan YT sama sekian dan seterusnya ya. Nah, ini kita cari satu-satu supaya misalnya kalau T-nya 2, berapa di Y-nya? Nah, itu dia ya, T-nya 4/pi, ini dia. Oke. Berikutnya diberikan lagi contoh ya. Nah, jadi nanti ini persamaan ini kita tinggal memasukkan aja berapa X, berapa Y. Hanya itu tadi ya, untuk menghitung ini, karena kan kita manual, silakan kamu gunakan Excel aja. Jadi bisa nanti terlihat ya. Poste kan bisa dilihat menggunakan Excel itu bisa dapat ya, daripada satu-satu dicari ya. Hanya itu dia, perhatikan persamaannya ya dengan diketahui ini. Persamaan lainnya, contoh berikan diketahui parabola ya, sama di soal atau ditentukan X sekian dari ini kita buatkan dengan ketentuan X-nya 2 kurang T kuadrat, Y sama dengan T, di mana T itu di antara 0, lebih kecil sama dengan 0, dan 2. Nah, ini kita masukkan ke persamaan. Ya. Nah, di sini kita tidak melihat detail perhitungannya ya, Ibu memperkenalkan beberapa persamaan-persamaan parametrik dengan hasil kurvanya. Ini menggunakan kalkulus kurva parametrik. Nah, perhatikan ya. Jadi di sini matematikanya harus ada jalan juga ya. Nah, ini seperti gelombang ya, ini didapatkan. Jadi inilah contoh-contoh
kurva parametrik ya, mau seperti apapun bisa ya. Ini tadi dari Ibu tunjukkan yang ada bentuk sketsa, misalnya membuat sketsa wajah, tapi kan nanti hasilnya menjadi grafik ya, atau tadi ada seperti tanda tangan tetap di sini, tapi di awal ditentukan persamaannya ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mengcoding itu kan ada apa namanya ya, dibuatkan algoritmanya seperti itu ya. Kalau di sini adalah hitungannya. Jadi kalau misalnya kalau kamu cari-cari nanti judul ini cenderungnya digunakan oleh yang jurusan matematika ya. Nah, ini dia. Tapi kita memang perhitungannya ini penting ya. Sama seperti kalau bikin animasi itu pun perlu juga ada codingnya sedikit. Ini contohnya adalah menggunakan persamaan-persamaan yang memang ditentukan. Jadi ini tidak hanya apa ya, kita tidak hanya membuatkan apa namanya ini secara detail perhitungannya, yang ini turun ke sini enggak ya, tapi ini adalah contoh-contoh yang memang digunakan untuk membuatkan hasil itu tadi ya, grafik parametriknya ya, contoh-contohnya. Oke, berikutnya kita lihat di sini. Contoh ya, contoh sederhana parameter dengan diketahui atau ditentukan T sama dengan X per 2. Nah, ini biasanya di awal ditentukan persamaannya. Ingat aja dulu belajar matematika ya. Apabila T sama dengan X per 2, maka X sama dengan, masukkan ke persamaannya, kemudian lakukan perhitungannya. Itu dia. Contoh, di sini sama ya, 2T kuadrat ditambah 2 kali 2T sama dengan Y sama dengan 4. Jadi di sini ditentukan berapa nilai T, berapa nilai X-nya. Kemudian dibuatkan dalam bentuk kurva. Nah, ini hasilnya ya. Contoh berikutnya, oh ini udah ya. Jadi Ibu rasa itu aja ya kalau untuk grafik parametrik ini. Kalau kamu perhatikan tugas yang, ini oke ya, ini contoh ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Ini tadi yang Ibu jelaskan tadi, yang membuat persamaannya menentukan X dan Y ya. Kalau dilihat dari persamaan ini berarti ya Y sama dengan X ya, dicari akarnya. Maka untuk memperoleh nilai Y, selesaikan dulu persamaannya di mana Y lebih kurang 2. Ini dibuatkan grafiknya. Ini hasilnya ya. Oke, ini dia. Silakanlah dicoba ya, karena ini tidak spesifik kita menghitung mana tadi ya? Oke, mana tadi ya? Sebentar ya. Share screen. Ya. Jadi kalau kita perhatikan ini aja dicoba ya, hanya yang dua ini ya, sketsa Ibu udah Ibu bagi di tugasnya. Ini dicoba ya, ini kan tidak susah ya, hanya memasukkan X sama dengan Y berapa kuadratnya. Kemudian hanya Ibu minta gunakan Excel supaya terlihat di sinus kosinusnya, apakah masih ingat yang sinus kosinusnya atau tidak ya. Tabel-tabelnya sudah ada, kamu hanya nanti kalau misalnya kamu kirim ada Excel-nya, nanti Ibu bisa lihat ini benar atau enggak ya. Jadi kalau di Excel kan kalau kamu tidak manual, jangan kamu input-input sendiri, perhitungannya manual, bagaimana caranya supaya ini tidak hasilnya ini terlihat nanti hitungannya. Nah, itu yang Ibu koreksi. Kemudian buatkanlah dalam grafiknya. Jadi tugas kita seperti yang udah Ibu bagikan hanya itu untuk pertemuan hari ini. Mungkin silakan dikerjakan dikumpul sebelum pertemuan ke-13 ya. Apakah minggu depan atau ke awal tahun depan, silakanlah dipersiapkan, dicoba ya. Ini dia. Oke, ada pertanyaan untuk pembahasan hari ini untuk parametrik ini? Cukup? Cukup, Bu. cukup ya. Paham, Bu. Ini kenapa jadi berkurang sama sekali? Gayatri, Riz. Ini Ibu lihat TGI tidak ada satupun Sahat. Ini semua yang jurusan, ya Nadella, Nomi. Oke lah, itu untuk malam ini, untuk hari ini. Silakan dikerjakan, kita masih ada waktu. Kembali ke GISI, selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu.